Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Program Ramadan Menyapa ini adalah program dakwah keislaman yang spesial di bulan Ramadan dan disiarkan langsung dari studio RCTV setiap harinya pada bulan Ramadan pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Program ini terselenggara atas kerjasama dari Radar Cirebon Televisi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pemirsa RCTV yang berbahagia, saya Wulandari yang akan memandu pada program hari ini selama 1 jam ke depan. Alhamdulillah hari ini kita tanpa terasa sudah masuk ke Ramadan yang ke-14. Nah, hari ini kita akan membahas terkait tema yang saya pikir cukup menarik ya, terkait tentang iman, Islam dan juga ihsan. Jadi ini adalah 3 dimensi yang memang kerap sering kita temui dan memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah pemirsa, di studio kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang cendekiawan ya, seorang ilmuwan juga, Profesor Dr. Hajam MAG. Mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Bulan. Masya Allah. Iya. Gimana puasanya Prof, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Iya, Tetap semangat, sehat ya Prof ya? Iya, harus itu. Harus ya, baik. Prof, hari ini kita akan membahas tema yang menurut saya sangat penting. Iya. Sangat penting, sangat urgent, menarik gitu ya. Terkait tentang iman, Islam dan ihsan gitu. Nah, pada segmen yang pertama ini kita akan memberikan waktu kepada Prof untuk memberikan pengantar terkait tentang tema kita ini, iman, Islam dan ihsan. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan fiha kutiba alaina asyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para pendengar, para kaum muslimin RCTV di mana saja berada. Wabil khusus Ibu Wulandari selaku moderator. Alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap semoga Ramadan ini tetap istiqomah untuk menjalankan rangkaian ibadah, karena ini adalah kesempatan bagi orang beriman agar kita menghadirkan berbagai macam rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ibadah puasa yang telah lalu 14 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan lahir dan batin agar kita tetap istiqomah untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih Bu Wulan, tema yang sudah diberikan kepada saya berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan ya. Dalam terminologi teologi atau dalam agama atau dalam ilmu kalam atau dalam kajian-kajian kitab kuning, iman, Islam, ihsan ini merupakan arkanuddin ya, rukun agama, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah trilogi agama. Artinya orang yang beragama itu, khususnya beragama Islam, harus memiliki 3 hal.
memiliki iman, memiliki Islam, dan memiliki ihsan. Ya. Mengapa? Karena pertama, manusia sebelum lahir itu secara fitrah itu memiliki perjanjian bulan ya. Ada perjanjian fitrah, perjanjian pribadinya dengan Tuhan, dengan Allah. Ketika bayi itu pada usia 40 hari sudah dikasih ruh. Ruh itu pertanda bahwa di situ manusia harus siap untuk menyatakan menyembah kepada Tuhan atau bertauhid dengan Tuhan, yang kemudian disebut dengan fitrah itu. Jadi sejak lahir manusia itu membawa fitrah. Fitrah dalam arti suci, dan di dalamnya karena ada terikat perjanjian antara dirinya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian itu disebut dengan, dalam ilmu sosiologi agama itu disebut dengan perjanjian primordial, perjanjian individu dengan Tuhannya. Nah, maka dari situ lahirlah apa yang disebut dengan ad-din, yang diartikan oleh bahasa Indonesia adalah agama, atau religion dalam bahasa Inggris. Agama ini merupakan wujud atau implementasi daripada fitrah itu. Fitrah manusia yang tadi membawa perjanjian antara manusia dengan Tuhannya, itu diteruskan dalam wilayah keagamaan. Nah, di dalam agama itu sendiri ada rukun, namanya Arkanuddin atau rukun agama, yang ulama sepakat, ulama tauhid sepakat bahwa rukun agama itu ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. 3 ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti segitiga ya, segitiga sama sisi ya. Itu harus sama sudut-sudutnya, dan ketinggiannya juga sama. Tidak boleh terjadi kesenjangan di antara 3 itu. Atau rukun agama ini bisa diibaratkan sebagai satu bangunan. 3 wilayah keagamaan ini merupakan kalau diibaratkan adalah seperti bangunan. Bangunan itu kan terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu pondasi, yang kedua adalah tiang, yang ketiga atap. Ya. Begitu juga dalam agama. Agama itu harus memiliki dasar, tiang, dan atap. Dasar dalam beragama adalah iman, ya. Kemudian tiangnya adalah Islam. Kemudian atapnya itu adalah ihsan. Sehingga iman, Islam, ihsan ini menjadi satu kesatuan. Tidak boleh ada kesenjangan, tidak boleh ada pemisahan, tapi satu kesatuan. Satu tarikan napas, di mana di situ iman, maka di situlah Islam. Iman, Islam, dan ihsan ini menjadi satu kesatuan. Nah, itu menjadi rukun agama. Dan ini sudah menjadi sepakat oleh para ulama. Dari iman itu nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan arkanul iman. Rukun iman ya. Pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada Rasul ya, iman kepada kitab, kepada hari akhir, dan iman kepada qada-qadar ya. Kita mengambil Ahlus Sunnah wal Jamaah, teorinya Al-Asy'ariyah, yaitu rukun iman. Beda lagi kalau Mu'tazilah, Bu Ulan ya. Dalam rukun iman itu tidak mempercayai adanya qada dan qadar. Itu aliran-aliran Mu'tazilah, Jabariyah. Tapi kita sepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah, itu bahwa rukun Islam ada 6, yang terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dan orangnya itu disebut dengan mukmin. Mukmin, betul. Yang kedua adalah Islam. Ya, Islam itu melahirkan arkanul Islam. Ya. Nah, Islam itu sebagai tiang-tiangnya, ya, tiang-tiangnya. Apa tiang-tiang dalam beragama itu? Pertama syahadat, ya. Agama supaya tidak roboh, maka perlu ada pondasi, perlu ada tiang, ya. Dasarnya tadi rukun iman, perlu ada tiang-tiangnya, saka-sakanya, supaya agama kita tidak roboh, ya. Itu yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, puasa Ramadan ini menjadi tiangnya agama. Kalau orang tidak berpuasa, itu berarti merobohkan agama.
Begitu juga kalau orang tidak sholat, tidak bersahadat, itu akan merobohkan agama. Kecuali dalam rukun Islam yang kelima, bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu itu tidak diwajibkan. Nah, itu tiang. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini sebagai atapnya. Ya, kalau dalam bangunan mungkin genteng lah ya. Genteng, ya. Genteng atau yang sejenisnya lah. Nah, itu sebagai atapnya. Nah, itulah rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Nanti dalam episode berikut kita jelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Baik. Gitu. Itu sekedar pengantar. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas pengantarnya. Ini baru pengantar loh pemirsa, cukup komprehensif dan sangat menarik. Nah, setelah ini nanti jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan Prof akan menjelaskan secara lebih detail terkait tentang bagaimana iman, Islam, dan ihsan ini dan realisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa RCTV yang budiman dan dirahmati Allah, masih setia bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Tadi sudah disampaikan terkait tentang pengantar iman, Islam, dan ihsan. Saya ingin mengingatkan juga kepada pemirsa, nanti bisa ikut berpartisipasi aktif ya dalam program kita ini dengan mengirimkan pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman dengan kita, dan insya Allah kita akan menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, tadi sudah disampaikan Prof terkait pengantar iman, Islam, dan ihsan gitu ya Prof. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana nanti realisasi gitu Prof, iman, Islam, dan ihsan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan hanya pengantar, nah sekarang kita ke pendalaman materi. Silakan Prof, gimana Prof? Baik, terima kasih Bu Wulan ya. Ini masuk season kedua adalah pendalaman. Pertama dari pengertian dulu Bu Wulan ya. Pengertian iman, Islam, dan ihsan ya. Iman itu secara bahasa itu percaya ya. Percaya, kemudian juga iman itu artinya aman ya, kemudian juga tentram ya. Jadi diharapkan agama itu sesungguhnya mengamankan, mententramkan ya kepada rohani kita. Iman yang pertama tadi adalah keyakinan, artinya bahwa orang beragama itu harus memiliki penuh keyakinan kepada Tuhannya, karena ini bagian akidah. Jadi ada ikatan secara batiniah bahwa manusia itu harus punya keyakinan kepada Tuhannya. Tetapi tidak cukup iman itu diartikan pada keyakinan, tapi harus mewujud kepada kedua, yaitu arti aman. Artinya iman itu orang itu mengalami keamanan, ya. Mengalami ketenangan, karena sudah yakin hidupnya dengan Allah. Iya, betul. Kalau sudah yakin, kenapa ragu kan? Kalau sudah yakin, kenapa masih tidak nyaman hatinya? Itu. Nah, dari aman ini itu nanti orang itu akan melahirkan apa yang disebut dengan amanah. Oh, amanah, ya, dipercaya. Maka orang yang tidak amanah itu tidak ada iman. Ya, amanah itu penuh dengan tanggung jawab kalau dia bekerja. Seorang pelajar dia akan tanggung jawab, dia akan taat kepada gurunya. Seorang pejabat dia kalau hatinya sudah iman, dia merasa aman, maka dia melaksanakannya penuh dengan amanah, penuh dengan tanggung jawab. Karena iman, karena sudah yakin dan percaya kepada adanya Tuhan. Itu pengertian iman. Kemudian yang ketiga, iman tidak hanya cukup dengan keyakinan atau kepercayaan dan rasa aman, tapi iman itu harus memiliki rasa cinta. Ya. Kalau iman diartikan kepercayaan, keyakinan, setan iblis juga percaya adanya Tuhan. Ini bedanya iman manusia dengan imannya setan iblis. Ya. Setan iblis itu percaya adanya iman, tapi tidak cinta dengan Tuhannya, bahkan menjadi lawan daripada Tuhan. Setan dan iblis menjadi antitesa
ya dengan Tuhannya. Nah, orang beriman harus memiliki rasa cinta, cinta kepada Tuhannya, cinta kepada sesama manusia. Bahkan hadis mengatakan misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Ya. La itu bisa la yasihu, bisa la itu la yatimu. Kalau diartikan la yasihu berarti tidak sah iman seseorang ya apabila tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Atau tidak sempurna iman seseorang ya apabila dia tidak mencintai saudaranya atau keluarganya seperti mencintai diri sendiri. Jadi itulah iman. Yang kedua adalah Islam. Islam itu artinya al-inqiyad ya. Islam itu menyerahkan tunduk dan patuh kepada Tuhan. Jadi orang beriman itu ya harus tunduk patuh. Tunduk dan patuhnya itulah harus melakukan ritual, melakukan ibadah. Ibadahnya yaitu ada 5 itu. Syahadat, ya, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Rangkaian-rangkaian ibadah itu semuanya menunjukkan rasa kepasrahan kepada Tuhan. Lahir dan batinnya semua pasrahkan kepada Tuhan. Misalnya sholat, ya, sholat kita ruku, adanya sujud, dari mulai takbir ya, sampai kepada salam itu sebagai gambaran menunjukkan bahwa orang beriman itu harus menyerahkan diri, yaitu disebut dengan Islam. Arti yang kedua, Islam itu menyelamatkan. Ya, jadi ada aspek-aspek vertikalnya, ada aspek horizontalnya. Orang Islam itu sesuai dengan kata dasarnya itu salimah. Itu artinya damai, selamat. Jadi orang Islam itu tidak hanya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sibuk melakukan ibadah secara ritual, tetapi juga harus memberikan kedamaian. Kedamaian, ya. Aspek Islam itu adalah kedamaian. Kedamaian. Ya, ruh daripada Islam itu adalah bagaimana mewujudkan keselamatan kepada orang lain. Artinya orang Islam itu tidak boleh memberikan kecelakaan kepada orang lain. Harus memberikan rasa damai. Ya, karena Islam itu artinya ya selamat dan damai. Begitu. Kalau iman artinya aman, gitu. Mengamankan dirinya dan bisa mengamankan orang lain. Itu Islam ya. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Secara bahasa itu artinya baik. Ya. Artinya bahwa kita melaksanakan wujud iman, melaksanakan Islam itu harus ihsan. Ihsan itu wilayah kerohaniaan yang paling mendalam, bahwa ketika kita dalam menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah itu harus didasarkan kepada keikhlasan. Ada rasa memiliki kesadaran kepada Tuhan. Ya, karena ihsan itu membentuk kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ada kepekaan sosial dari ihsan itu. Dan ihsan ini menjadi penentu daripada agama itu sendiri. Islam, iman itu tidak ada artinya kalau tidak diwujudkan dalam bentuk ihsan. Itu Bu Ulan ya, sekedar pendalaman secara singkat ya. Baik Prof, terima kasih sudah sangat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Tadi ada sesuatu yang menarik nih Prof. Prof menyampaikan bahwa antara iman, Islam, dan ihsan itu adalah rukun agama, ya Prof ya. Rukun agama itu artinya kan dia menopang antara satu dengan yang lainnya. Ada ikatan antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisah-pisahkan nih Prof. Nah, sejauh ini misalnya ada seseorang ya Prof ya yang misalnya dia dalam segi keimanan gitu memiliki ketakwaan, keimanan yang kuat, tetapi kadang tidak diimbangi dengan sosial di masyarakat gitu. Nah, itu bagaimana Prof? Berarti apakah tidak sinkron antara iman, Islam, dan ihsannya, atau bagaimana perspektif dari Prof? Iya. Agama itu kan lahir pada dua sisi. Satu, agama itu ada ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua itu agama itu sebagai ada
istilah dengan muamalah. Muamalah, ya. Jadi tadi agama dalam wilayah ubudiyah, ya, ada relasi. Agama itu relasi dengan Tuhan, dan agama itu ada relasi dengan sesama manusia. Ya. Nah, sholat itu ada relasi dengan Tuhan dan juga ada relasi dengan sama manusia. Jadi dalam beragama itu tidak ada istilah kesenjangan. Oke. Ya, tidak hanya agama itu di satu sisi, tapi ada sisi lain yang harus dipenuhi. Karena dalam Al-Quran sendiri kan, misalnya surat Al-Ma'un, ya, Ara'aital ladzina yukadzibu biddin, kan, ya, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Betul. Coba, mendustakan agama berarti sholatnya juga dusta, rukun imannya dusta, rukun Islamnya juga dusta, kalau kita konteks agama, ya, karena tidak mewujud kepada aspek-aspek sosial. Ya. Ya, jadi kesempurnaan dalam beragama itu bagaimana dia memiliki kepekaan, ya, memiliki perhatian terhadap sesama manusia. Betul. Sholat saja itu kan ditutup dengan salam. Salam. Ya. Jadi kalau sholat diawali dengan takbir itu kan berarti vertikal. Allahu Akbar itu melakukan relasi dengan Tuhan. Ya. Kemudian sholat ditutup dengan salam. Itu kan salam itu kan ada 3 unsur. Iya. Salam, assalamu rahmah barokah, kan, ya. Barokah, rahmah dan salam rahmah barokah itu untuk manusia. Jadi orang setelah sholat itu harus berkehidupan sosial. Dengan apa? Dengan memberikan keselamatan, memberikan kasih sayang, dan memberikan keberkahan. Sehingga dalam beragama itu tidak ada kesenjangan. Gitu. Baik, Prof. Menarik sekali, ya. Jadi makin dibahas, makin menarik topik kita pada sore hari ini. Nah, saya mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, bisa memberikan atau mengirimkan pertanyaan atau mau berbagi pengalaman juga boleh. Silakan bisa melalui line telepon yang ada di bawah ini di nomor 0231482138 atau di nomor WA yang sudah tertera di layar. Nah, para pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah segmen berikut ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh para pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa RCTV yang budiman dan dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Nah, tadi Prof menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Prof tadi terkait tentang dimensi iman, Islam dan ihsan. Itu kan diibaratkan tadi kata Prof seperti sebuah bangunan, bangunan yang kokoh gitu, ya. Artinya seperti ada atap, ada tiang gitu, ya, Prof, ya. Ada pondasi. Nah, seperti sebuah bangunan yang kokoh itu, kalau kita lihat bagaimana sih, Prof, kita mengintegrasikan nilai-nilai iman dan ihsan tersebut dalam aktivitas sehari-hari, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Prof. Iya. Baik, karena iman, Islam, ihsan ini bagian daripada ad-din atau agama, di mana kita sebagai pemeluknya, maka tiga aspek ini, 3 terminologi keagamaan ini harus menyatu dalam hidup dan kehidupan manusia. Baik itu pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berumalah, itu tidak bisa dilepaskan dari 3 hal ini. Misalnya kita di dalam berbisnis, itu 3 wilayah ini harus melekat. Berbisnis maka didasari dengan iman, ya. Karena berbisnis didasari dengan beriman, maka seseorang pedagang misalnya tidak boleh merugikan orang. Betul. Karena merugikan orang itu merupakan bagian bertentangan dengan iman.
Kalau orang sudah merasa rugi, maka dia tidak merasa beriman, tidak merasa aman. Gitu. Nah, itu termasuk dalam berbagai hal ya. Dalam kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dari aspek iman, Islam, dan ihsan itu. Ihsan, ya. Bagaimana ihsan di dalam berdagang misalnya ya, atau usaha-usaha yang lain, bahwa kita berdagang itu punya nilai nilai antarodin. Ya, suka sama suka, rela sama rela, itu wujud daripada ihsan. Ya, tidak boleh seorang pedagang itu ada pemaksaan harus dibeli misalnya. Itu harus ihsan. Artinya bahwa ihsan itu memiliki akhlak ya, atau etika, atau moral, atau norma ya di dalam wilayah hidup dan kehidupan ya. Apalagi di dalam ibadah, misalnya sholat atau puasa yang kita lakukan seperti ini, itu harus muncul iman, Islam, dan ihsannya ya. Puasa, bagian puasa dari aspek iman misalnya bahwa puasa ini adalah panggilan. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa kita melaksanakan puasa ini sebagai wujud panggilan Tuhan, panggilan Allah. Panggilan Allah ya itulah iman begitu. Kemudian bagaimana aspek Islam dalam berpuasa, bahwa kita ini sedang puasa itu punya sifat keislaman. Apa keislaman puasa itu? Rasa rendah diri, rendah hati. Ya, karena kita sedang lapar. Pada saat kita sedang lapar ini muncul keislaman kita, bahwa kita harus punya tunduk ya, ada ketaatan. Meskipun di siang bolong ini rasa haus, kita karena Islamnya muncul ya taat, tidak boleh minum. Kalau minum makan di siang hari ya batal, meskipun yang diminum, yang dimakan itu berasal dari yang halal gitu. Karena kita sedang berislam, sedang tunduk dan patuh untuk melaksanakan puasa. Tuh ya. Kemudian bagaimana aspek ihsan di dalam berpuasa? Itulah memiliki kesadaran puasa dilaksanakan secara ikhlas, istiqomah, maka puasa akan melahirkan ihsan, ada kesadaran kepada Tuhan. Ya, karena ihsan itu kan intinya ada pemantauan. Kita akan diawasi pada saat kita beribadah, itu dilihat oleh Allah. Meskipun kita tidak melihat, tidak merasakan melihat, tapi Allah adalah melihat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, dari puasa ini akan memiliki kewaspadaan ya, kewaspadaan bahwa hidup kita ini sesungguhnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ihsan ini maka manusia akan timbul sikap berhati-hati. Nah, itu kira-kira seperti itu. Baik, Prof. Menarik sekali, Prof. Tadi saya ingat tadinya saya menuliskan beberapa poin penting terkait apa yang dijelaskan oleh Prof. Terkait keimanan nih, Prof. Tadi tidaklah dikatakan seseorang beriman sampai dia itu mencintai diri sendiri dan juga orang lain, itu Prof. Iya. Nah, kira-kira kalau kita korelasikan dengan bulan Ramadan ini, bagaimana sih bulan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk kita bisa merefleksikan diri dan pembenahan nilai spiritual, Prof, agar kita ini sebagai diri sendiri itu bisa berbuat baik buat diri kita sendiri juga buat orang lain. Itu bagaimana, Prof? Iya, puasa itu kan melahirkan kepekaan sosial. Di saat kita lapar, di saat kita haus, itu akan timbul secara psikologis bagaimana merasakan orang lain dalam keadaan di posisi yang lapar dan haus. Betul, ya. Nah, puasa itu melatih kita agar kita memberikan kasih sayang, memberikan rasa cinta kepada orang lain. Itu lahir dari buah daripada puasa itu. Karena kita dilatih untuk tidak makan, tidak minum. Maka puasa itu kan artinya menahan diri. Ya, menahan diri, al-imsak ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu artinya bahwa kita itu harus betul-betul memiliki kepekaan ya. Jangan sampai kita
batal puasanya di satu sisi, tapi juga kita harus punya kepekaan kepada orang-orang di sekitar kita yang kurang makan ya, atau tidak memiliki harta yang cukup. Maka dengan puasa itu kita bisa memberikan sikap kedermawan juga. Maka di akhir puasa itu rukun Islam yang keempatnya itu zakat ya. Zakat ya. Yang zakat itu kan. Nah, zakat itu, setelah puasa ini kita untuk zakat fitrah. Itu sebagai lambang, sebagai perintah Tuhan, perintah Allah agar orang memberikan rezekinya sebagai rezekinya untuk bisa diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Itu puasa. Jadi puasa yang berhasil itu sesungguhnya puasa yang mencapai ihsan itu. Oh iya ya, puasa yang mencapai ihsan itu ada rasa cinta, rasa peduli kepada sesama manusia. Ya, Nabi kan mengatakan ya, mungkin sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, kamin shaimin laisa lahu min syamihi ilal atas walju kan ya. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dengan puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus, lapar, dahaga saja. Iya. Puasanya tidak bernilai sosial, gitu. Hanya ritualistik saja. Begitu. Baik, Prof. Artinya kita dapat menyimpulkan ya tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Berpuasa itu tidak hanya kita menahan dahaga, menahan lapar seharian, tetapi juga di situ ada nilai-nilai untuk kita menumbuhkan kepekaan sosial ya, Prof ya. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pesan untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah segmen ini kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada yang masih setia dalam program Ramadan Menyapa ini. Alhamdulillah kita dari tadi sudah membahas terkait tentang topik iman, Islam dan ihsan ini. Ini Prof melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Saya mau bertanya nih, kita kalau di dalam kehidupan bermasyarakat ini banyak sekali nih Prof contoh-contoh ya seseorang yang dilihat secara perspektif agama mumpuni, memiliki keilmuan yang memadai lah seperti itu. Nah, tetapi kadangkala mereka kurang cakap gitu dalam bersosialisasi, dalam membawa diri di masyarakat. Nah, itu bagaimana, Prof? Kesenjangan itu diberikan perspektif seperti apa dalam konsep iman, Islam dan ihsan? Ya, ini pertanyaan bagus, Bu Wulan ya. Perspektif yang pertama atau pandangan yang pertama kita lihat teks-teks agama ya, Al-Quran maupun teks-teks hadis itu, iman itu selalu disandingkan dengan kata amil solehah. Ya, ilaladina amanu wa amil solehat ya. Setiap kata iman itu selalu diiringi dengan amal soleh. Itu menunjukkan bahwa kita di dalam melaksanakan amaliyah agama itu tidak boleh ada kesenjangan, karena agama atau teks agama mengajarkan seperti itu, bahwa iman itu harus diperkuat, diimplementasikan dengan amal soleh. Yang kedua, dalam agama Islam itu posisi sosial itu lebih tinggi, atau kesolehan sosial itu lebih tinggi dibanding kesolehan pribadi. Bahkan kesolehan pribadi itu bisa dibatalkan oleh adanya kesolehan sosial. Begitu. Bahkan pembatalan ibadah pribadi itu misalnya dalam kifarat ya, ketika puasanya batal ya karena hubungan biologis, itu kan ada kifarat. Kifarat, betul. Kifaratnya itu kan ibadah yang bersifat sosial, muamalah. Jadi ibadah yang bersifat pribadi itu dibayar oleh sosial. Betul. Itu menunjukkan bahwa sosial itu sangat penting, muamalah itu penting ya. Itu. Tetapi bukan berarti meninggalkan aspek kesolehan pribadi.
dengan ketaatan kepada agama, ya ketaatan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah secara ritual, tetapi ibadah itu sesungguhnya harus mewujudkan kepada ranah atau wilayah kesolehan sosialnya. Begitu. Bahkan hadis-hadis yang ya sering populer didakwahkan oleh para narasumber, oleh mubalik itu kan di akhirat atau hari kiamat, di akhir itu kan banyak orang-orang yang ahli ibadah seperti haji, sholat, puasa, itu ibadahnya pindah semua kepada orang yang pernah didolimi. Ya, itu kan menunjukkan bahwa pada akhirnya ibadah secara pribadi itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak mewujud kepada sosial. Jadi itu sangat penting. Ya, coba aja Nabi Muhammad SAW ketika sholat, ketika mengimamin sholat itu Nabi memperhatikan jamaahnya. Ya, kalau jamaahnya sepuh ada anak-anak, itu ibadahnya dipercepat. Iya. Itu berarti kan memperhatikan aspek sosial. Iya, betul. Ya, itu artinya bisa kompromi, artinya bisa fleksibel ya, tidak kaku gitu. Ketika sholat berjamaah, kemudian imamnya melihat jamaahnya itu tua, kemudian ada anak-anak, maka suratnya yang pendek-pendek. Itu menunjukkan bahwa sholat saja yang dipraktekkan oleh Nabi itu memperhatikan aspek sosialnya. Begitu Bu Wulan ya. Baik Prof, saya sepakat ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof terkait tentang sejatinya kesalehan pribadi itu harus bersinergi dengan kepekaan sosial. Waktu kemarin saya melaksanakan umroh juga begitu Prof, jadi ada hal-hal yang membatalkan umroh, ternyata harus dibayarnya itu dengan memberikan makan gitu ya kepada anak-anak yang kurang mampu. Nah itu jadi saya ingat ya, jadi mungkin dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, Prof bisa memberikan closing statement atau summary. Ya, silakan, baik. Prof. Rukun agama ya, iman, Islam, ihsan itu harus dimanifestasikan, harus diwujudkan dalam wilayah-wilayah muamalah, wilayah sosial. Karena selama ini kita memahami, mempraktekkan iman, Islam, ihsan itu monodimensi, satu aspek, satu sisi. Padahal di balik iman itu ada cinta, ya. Di balik Islam itu ada damai dan ada selamat, menyelamatkan. Di balik ihsan itu juga ada kebaikan, ya, ada kesadaran kepada Tuhannya, ada kesadaran kepada masyarakat, kepada sesama manusia. Nah, contohnya puasa ini. Puasa ini membuktikan bahwa iman, Islam, ihsan itu harus mewujud dalam ibadah puasa, supaya puasa kita itu bernilaikan ubudiyah dan sekaligus juga bernilaikan muamalah, bernuansa sosial, ada perhatian dengan sesama manusia. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Pemirsa RCTV yang berbahagia, tidak terasa waktu kita 1 jam sudah berlalu. Pastinya masih banyak hal-hal yang nantinya bisa kita diskusikan ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Hajam MAG yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program Ramadan Menyapa ini, sudah mau memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa RCTV yang berada di rumah yang sudah setia dalam program Ramadan Menyapa ini. Besok kita akan kembali lagi di program Ramadan Menyapa dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya Wulandari undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.